Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Yeah, yeah. Everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kongsi Facha. Sinian Kuaile. Angpaunya boleh kalau ada. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat datang di rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya di pagi hari ini kita datang dengan kerinduan hati yang sama-sama rindu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kita arah yang terbaik, bahkan sebagai pengingat dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita dan akan ucapan syukur terlebih dahulu kepada Tuhan karena kasih setianya, karena anugerahnya yang telah memberikan kita semua hidup dan nafas baru pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu kami ada hari ini. Terima kasih. Biar Kau yang hadir, biar Kau yang kami sembah, biar nama-Mu yang kutinggikan. Engkau yang lawan, Engkau yang penuhi hati kami. Sebab tanah yang tandus, sebab tanah yang kering, ini hati kami yang rindu sungai-Mu Tuhan. Kami mulai Tuhan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala hormat, segala penyembahan, segala nyanyian, segala sorak-sorai, semuanya hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab Kau Yesus penyelamat hidup kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji kasih-Mu, pelindung dan penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari umat Tuhan angkat tanganmu dan kita katakan, nyanyi dan bersoraklah, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari umat Tuhan lebih lagi katakan, nyanyi dan bersorak. Oh nyanyi dan bersoraklah, pujian dan hormat, kuasa bagi Sang Raja mulia. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Kami mau bersuka, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Kami mau nyanyi, kami mau bersorak bagimu, Yesus. Segala pujian, segala hormat, kami agungkan Engkau, Yesus. Mari sembah, mari puji Dia, Yesus. Sebab Kau Allah kami, sebab Kau Bapa kami yang setia di hidup, Jesus. Sebab nama-Mu, nama yang ajaib, semua musuh pun gemetar. Sebab kuasa-Mu nyata di hidupku, Yesus. Ku sembah, ku puji, kami angkat tangan kami dan kami berserah hanya di dalam-Mu, hanya bersama-Mu. Kami mau hidup. Oh, penuhi kami, penuhi hati kami, sebab kami percaya kuasa-Mu ada dan nyata di tempat ini, Yesus. Haleluya, Jesus. Lebih lagi sembah. Rabaya, 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 rabaya. Siara rabaya, 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 rabaya. Udara rabaya, 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 rabaya. Oh, biar kemuliaan-Mu saja di tempat ini, Yesus. Biar Kau yang layak disembah, Jesus. Mulialah nama-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang butuh pintu terbuka pasti terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam nama. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Pagi hari ini juga kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang beracara di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu sudah ada di tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu sudah penuhi tempat ini. Biar kami mau lebih lagi membuka hati kami untuk kami bisa dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan, nama-Mu saja yang kami agungkan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika pujian penyembahan dinaikkan, pasti masih ada mukjizat baru dalam hidup kami. Pasti masih ada anugerah yang baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami serahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu.
kami mulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lebih kencang lagi buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Masih belum kedengaran shalom. Sebelum duduk bisa sapa kiri kanan katakan kongsi facai. Kongsi facai. Sinen kuala angpau nak lai. Jangan minta angpau ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang sudah kongsi-kongsi boleh silakan duduk. Ada sukacita amin? Amin. Kita naikkan satu buah pujian. Sukacita surga. Bisa tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita bernyanyi untuk Tuhan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan batu. Bisa lambaikan tangannya bersama-sama, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Yang terima sukacita katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu bersama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Biar umat Tuhan saja katakan haleluya, come on. Haleluya. Mana suaranya bisa lebih kencang buat Tuhan. Amin. Takkan hilang. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab namanya nama yang penuh kuasa. Amin. Mau lebih lagi muji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Waduh, ini aminnya kayak belum sarapan ini. Sekali lagi, mau lebih lagi muji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Aminnya baru kedengeran yang sebelah kanan, yang tengah belum kedengeran. Bapak Ibu mau lebih lagi muji nama Tuhan? Amin. Yang tengah udah mantep, yang sebelah kiri kayaknya masih pada tidur. Yang kiri jangan mau kalah, mau lebih lagi puji nama Tuhan, amin. Yang amin bangkit berdiri bersama-sama.
Naikkan satu buah pujian, ada kuasa di dalam namanya. Tepuk tangan bersama-sama. Dia nama yang membebaskan, nama yang penuh kuasa. Siapa namanya? Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Umat Tuhan sama-sama kita angkat dua tangan kita, katakan: Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang kuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bisa tepuk tangan lebih kencang buat Tuhan kita, come on yo. Sebab namanya di atas dari segala nama, nama yang memberi kebebasan, memberi kemenangan. Katakan bersama-sama: nama di atas segala nama, oh nama yang telah membebaskan. Dengan iman bersama-sama kita katakan: segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, perkasa. Sebab Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Lebih lagi katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari umat Tuhan sorakan haleluya. Yang percaya bahwa darah anak domba akan memberi kita kemenangan, amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita.
telah tiba. Keselamatan dan kuasa, sebab Dia memerintah dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa saja yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak, karena kesaksian kita, pasti iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Beri tepuk tangan buat Tuhan, kita lebih lagi sorakan haleluya. Biar musik menyembah nama Tuhan. Mari umat Tuhan, kita angkat tangan kita. Oleh darah anak, mana tangan-tangan yang terangkat, suaranya buat Tuhan kita. Yes. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, ya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yesus Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab karena firman-Mu Tuhan yang menuntun hidup kami, firman-Mu yang menguatkan dan juga menopang hidup kami Tuhan. Dengan iman kami mau katakan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil dalam hidup kami Tuhan. Mukjizat-Mu akan Engkau sediakan dalam hidup kami. Kami hanya perlu, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
perkataanmu. Kami kan aman, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Nyanyikan lagu ini dengan imanmu. Sebab mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tahu. Sebab mukjizatnya selalu ada bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Setelah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya buat kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami mau mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu jadi penyambung lidah Tuhan yang baik buat kami. Dan biarlah kuasa firman Tuhan menjamah kami semua, pribadi lepas pribadi. Demi Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Diberkati Tuhan, silakan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, hari ini kita akan bahas tentang Elia dan ketaatan kepada Tuhan. Saya sudah menyiapkannya. Kita baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 7. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat yang kedua. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Silakan ayat 2. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Waktu Salomo dipanggil Tuhan, maka anaknya Rehabeam melanjutkan pemerintahannya. Tetapi baru berapa bulan Rehabeam menjabat sebagai raja, Tuhan tunjuk juga namanya Yerobeam untuk jadi raja juga. Lalu kemudian akhirnya
terjadilah peperangan antara Yerobeam melawan Rehabeam. Setelah beberapa kali peperangan, Tuhan bicara kepada Rehabeam, Yerobeam pun aku sudah tunjuk. Stop, kamu gak usah perang lagi gitu. Akhirnya pecahlah kerajaan Israel menjadi dua, antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Yang namanya kerajaan Yehuda itu ibu kotanya di Yerusalem, hanya membawahi dua suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. 10 suku yang lain itu yang disebut kerajaan Israel. Ibu kotanya di Samaria, dia membawahi 10 suku. Nah ceritanya Ahab itu adalah raja orang Israel yang ibu kotanya di Samaria. Ahabnya kurang terkenal, lebih terkenal istrinya namanya Isabel. Spellingnya jangan salah, Isabel, bukan Isabel, karena artinya beda. Ya, nah Isabel ini dia adalah anak Raja Sidon. Dan Isabel ini memelihara, ngegaji 850 dukun-dukun. 450 dukun Baal, 400 dukun Asyir, 850 orang yang digaji makan dari meja istana Isabel. Lalu Tuhan suruh Elia menyampaikan penghukuman kepada Ahab karena dosa-dosa yang sudah dilakukan. Sampai Elia berkata, tidak akan turun hujan kecuali kalau kukatakan. Itu Rara yang suka nahan hujan tuh apa disebutnya? Pawang hujan lewat sama Elia. Dia bisa nahan sampai 3,5 tahun gak turun hujan. Cuma perkataan Elia, luar biasa itu. Pawang hujan lewat semua sama Elia. Yang marah kepada Elia itu bukan Ahab, tapi Isabelnya yang memelihara 850 dukun-dukun itu. Lalu Elia disuruh Tuhan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kenapa sungai Kerit? Karena Elia dari desa Tisbe. Sungai Kerit itu ngelewatin desa Tisbe ini. Saya pernah tinggal di Solo, dan waktu saya di Solo, orang-orang Solo pasti kenal namanya Sungai Bengawan Solo. Karena Bengawan Solo itu memang ngelewatin kota Solo ini. Demikian juga Elia orang Tisbe, dia di tepi sungai Kerit karena Elia tahu persis sungai Kerit seperti apa. Saya pernah berapa tahun tinggal di pastori gereja, saya tinggal buka pintu, saya bisa latihan keyboard kapanpun saya mau. Saya bisa latihan main drum kapanpun saya mau. Tapi setelah puluhan tahun saya jadi hamba Tuhan, sampai hari ini saya nggak bisa main piano. Kalau dipencet-pencet sih bunyi, tapi kacau kebaktian kalau saya yang main keyboard. Kalau saya main drum bunyi, saya ketok mah pasti bunyi. Tapi akan kacau kalau kebaktian itu saya yang main drum. Karena saya kagak bisa. Tapi saya harus bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi menurut saya sih, orang pemain drum udah gak usah ngimpi dia jadi mimpin pujian. Gimana dia mimpin pujian sambil main drum? Gimana dia jadi bisa khotbah sambil main drum? Ya, jadi setiap orang punya talenta masing-masing. Tapi kita saling melengkapi satu dengan lainnya. Ya. Waktu Elia berkata, silakan diklik lagi. Waktu Elia berkata, tidak akan turun hujan kecuali kalau kukatakan, ya, Elia itu harus taat. Kenapa taat? Karena waktu itu tidak ada Undang-Undang 45. Jadi apapun yang dikatakan raja itu undang-undangnya. Kalau rajanya nggak suka, dihukum Elia disuruh dipancung begitu, langsung dipancung. Kalau Elia disuruh sama Tuhan sama raja yang disuruh masuk penjara dia. Karena tidak ada hukum yang
lebih tinggi daripada perkataan raja. Tapi Elia taat kepada Tuhan. Satu kali waktu kami belum lama menikah, saya doa sama istri. Karena uang yang ada di kantong kami cuma 30.000. Saya sama istri berdoa, minta duit sama Tuhan. Tuhan berkati kami, karena uang 30.000 ini buat makan aja, ya kalau di Solo waktu itu makan tuh irit. Makan nasi liwet cuma 500 perak. Satu porsi. Beli es jeruk cuma 150 rupiah. Waktu itu di Solo. Memang murah banget di sana. Makanya UMR di Solo tuh paling rendah se-Indonesia. Karena biaya hidupnya paling murah. Tapi kan kita pakai mobil ngisi bensin 30.000, naik satu garis juga enggak kali. Kami doa, Tuhan kami minta uang. Sebab uang kami kalau dipakai ngisi bensin cuma ngisi sedikit, duitnya udah habis, enggak ada buat makan. Kami doa dari jam 9 malam, setengah 10 kami berhenti doa. Lalu setelah selesai doa kami mulai tidur. Kan Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan pelihara kamu. Setelah tidur pagi-pagi jam setengah 7 pagi. Ada orang jemaat kami yang datang kebaktian di gereja cuma sebulan sekali. Karena dia selalu keluar kota gitu, keliling keluar kota. Pak Joni, tadi malam saya lagi doa. Tuhan suruh saya bawa ini buat Bapak. Saya dibawain jeruk, apel sama pir. 5 kilo, 5 kilo, 15 kilo sampai 2 kantong gede tuh. Saya bilang apa enggak salah Tuhan ya? Saya minta duit dikasihnya buah. Gimana ini? Tapi ya kita bersyukur aja, terima kasih, terima kasih. Saya kasih tahu ya, kalau ngasih ke pendeta jangan banyak-banyak. Jangan sekali ngasih 15 kilo, enggak perlu. Ngasih sekilo aja. Yang penting sering. Tiap minggu ada bawa sekilo kan lumayan gitu ya. Ya Bu ya bener ya. Jadi kan dapat 52 kilo setahun. Terus saya taruh 15 kilo buah itu taruh di kulkas tapi nggak muat saking terlalu banyak. Sebagian lagi kami taruh di meja makan. Pikir saya hari Selasa di gereja ada doa. Jadi nanti kita mau makan sama-sama sama jemaat habis doa. Kami bersyukur, kami berdoa memberkati Bapak yang bawa buah tadi. Ternyata di bagian bawah setelah saya keluarin semua, itu ada envelope warna coklat. Enggak terlalu tebal, cuma kira-kira 1, enggak sampai 2 senti. Ada tulisan Lipo Bank. Oh ini nih maksudnya Tuhan nih, disuruh Tuhan tuh. Tadi saya tanya sama si Bapak tadi yang bawa buah. Bapak disuruh Tuhan itu jam berapa Pak? Antara jam 9 setengah 10 lah kira-kira. Ih luar biasa, lagi doa Tuhan langsung connect, langsung Tuhan suruh orang kirim. Oh luar biasa ya nih pendeta doanya kayak gitu. Dengar ya, waktu orang bersaksi seperti itu, kesaksiannya benar. Tapi bukan berarti setiap kali saya doa seperti itu. Saya sudah puluhan tahun jadi hamba Tuhan, baru sekali-kalinya tuh doa dijawab Tuhan kayak gitu. Jadi jangan anggap saya doa tiap kali kayak gitu. Kami bersyukur. Setelah kami bersyukur, kami memberkati Bapak tadi. Kita udah mandi, kira-kira jam 9, ada orang ketok pintu rumah kami lagi. Ternyata ada jemaat yang lain datang ke rumah. Terus dia ngobrol ke sana kemari, enggak ada juntrungannya.
basa-basi terus. Saya bilang, Pak, Bapak udah setengah jam lebih ngobrol dari tadi, nggak ada juntrungannya. Pasti Bapak kan ada tujuan, maksud Bapak gimana? Terus dia baru masuk intinya. Anak saya Pak keterima di perguruan universitas terkenal di Salatiga. Hari ini hari terakhir kami harus bayar Pak. Saya sudah kumpulin uang, saya sudah pinjam ke saudara-saudara saya. Uang kami masih kurang 10 juta Pak. Terus saya tanya, maksud Bapak gimana? Soalnya biasanya kan orang datang ke hamba Tuhan tuh minta didoakan. Maksud Bapak gimana? Jadi maksud saya kalau Pak Joni punya, saya mau pinjem 10 juta Pak. Masalahnya zaman dulu kijang grand, kijang yang paling tinggi levelnya harganya 40 juta. Tahun 90-an tuh. Tahun 99 berapa ya? 95 mungkin ya. Itu waktu itu. Kira-kira kijang grand itu 40 juta baru. Hari ini kijang baru yang paling tinggi levelnya 650 juta. Jadi nilai 40 juta dulu sama nilai 40 juta sekarang tuh jauh berbeda. Jadi saya tanya, kalau saya pinjemin ke Bapak, Bapak mau mulanginnya kapan? Oh, saya akan kembalikan nanti kalau saya ada berkat lebih, saya akan cicil ke Bapak berapa kali. Baik, Bapak dapat berkat lebihnya kapan? Kan kudu jelas atuh. Anda pinjam ke bank pun harus jelas kapan ngembaliinnya. Wah, saya nggak tahu Pak, dapat berkat lebihnya kapan? Wah, ini mah alamat nggak bakal dipulangin ini mah. Terus saya datang ke istri saya punya istri yang baik. Kalau orang nyari saya, istri saya nggak berusaha nguping gitu, pengen tahu ada apa. Kepo gitu pengen tahu. Itu urusan suami, istri jangan ikut campur. Demikian juga urusan istri, suami nggak usah ikut campur. Istri mau beli bedak merek apa, suami nggak usah ikut campur deh. Cuma saya kasih tahu aja, bedak merek Pipa Kosmetik kualitasnya jauh berbeda dengan merek SK2. Beda atuh, bedak berapa puluh ribu sama bedak jutaan beda. Itu kena keringet, luntur semua tuh kalau pakai Pipa Kosmetik mah. Tapi kalau pakai SK itu sambil berenang pun nggak bakal luntur. Harga tidak akan bohong ya. Sama pakai kaca film merek Lumar sama merek lain beda. Harganya juga beda. Kualitas itu ada harganya, ada harga, ada kualitas. Emang begitu, kagak mungkin pengen murah tapi hasilnya baik, ya nggak mungkin atuh. Tadi ngomong apa ya ujuk-ujuk ke situ. Nah, terus saya bilang ke istri saya, si bapak ini mesti bayar uang kuliah anaknya kurang 10 juta. Maksud saya, kita kan ada nih 10 juta tadi baru dapat nih. Kita kasih setengah aja, setengah buat dia ngebantu. Tapi kita kan juga perlu 5 juta buat kita. Gimana? Istri saya bilang, kita doa dulu deh katanya. Berbahagialah suami yang istrinya suka ngajak doa. Masalahnya banyak istri lebih sering ngajak suaminya berantem daripada ngajak doa. Bener loh. Jadi istri-istri ajakin doa suaminya, jangan diajak berantem terus, capek
Capek ya ibu-ibu ya? Iya capek, ajak doa aja. Minta Tuhan pukul suamimu kalau nakal gitu. Lalu setelah doa, saya bilang ke istri saya, Tuhan suruh kita kasih lo bukan pinjemin. Iya sama. Tapi Tuhan suruh kita kasih semuanya. Bukan sebagian. Iya sama. Atuh duit kita tinggal 30.000 lagi ya tuh. Gak apa-apalah. Emang kita cuma jadi tempat transit. Jadi itu duit buat nyampe ke kita, buat kita salurin ke orang ini. Ya, gimana tuh kita kekurangan? Nggak bakal kekurangan lah, kita dipelihara Tuhan. Istri saya imannya gede loh. Lalu dengan berat hati saya keluarin uang yang di amplop warna coklat yang ada tulisan Lipo Bank itu. Saya kasih ke si bapak tadi sambil menjelaskan, tadi malam kami doa, tadi pagi kami dijawab doanya oleh Tuhan. Ini uang ini ternyata Tuhan suruh kami kasih ke bapak. Bapak terima. Aduh Pak, dia nangis terimanya. Dia kagak tahu, gue lebih nangis. Nangis gue lebih kenceng dari dia, tahu nggak? Duit saya tinggal 30.000 loh. Ngomong taat sih gampang. Tapi coba Anda ada di posisi saya. Punya uang 10 juta, 30.000. 10 jutanya dikasihin, 30.000 sisa di kantong. Kalau Anda punya 100 juta, kasih orang 10 juta itu gampang. Tapi orang punya cepet tiaw, gak mau ngasih orang cap tiaw. Orang punya 50 juta, kasih orang 5 juta itu gampang. Tapi orang punya gocap tiaw belum tentu mau ngasih orang gotiaw loh. Tapi kami bersyukur waktu itu kami bisa taat. Saya berpikir ya, biasanya kan orang kalau ngasih sesuai perintah Tuhan, ya itu Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda gitu kan. Banyak kan orang cerita kayak gitu. Saya juga berharap atuh. Saya pikir saya nabur 10 juta, saya akan dapat berapa ratus juta gitu kan. Berlipat kali ganda. Tapi ternyata kami harus hemat sejadi-jadinya. Supaya kami bisa cukup dengan 30.000 itu ya sisa itu. Sampai Tuhan kasih sedikit demi sedikit. Untungnya kami waktu itu tinggal di Solo. Itu makan nasi liwet cuma 500 perak. Tapi kan pakai duit juga kan. Dan kami bersyukur Tuhan tetap pelihara walaupun dengan sangat sederhana. Meskipun kami harus menghemat sejadi-jadinya supaya bisa cukup. Ketaatan itu mahal. Banyak orang pengen dengar suara Tuhan. Tapi saya tanyakan, apakah Anda mau taat apapun yang Tuhan katakan? Waktu Anda mau taat kepada Tuhan apapun yang Dia katakan, Tuhan akan bicara banyak kepada saudara. Tahun 2004, saya dikasih orang ruko. 3 ruko. Pak, Bapak boleh pakai buat gereja katanya. Lalu kami dengan tabungan yang ada, saya beli bangku, kami doa supaya kami bisa beli alat musik sama sound system. Alat musik sama sound system tuh mahal loh. Kami doa. Waktu itu saya baru berapa bulan punya mobil KIA Cairns. Baru beli itu, masih anget tuh. Kilometernya baru 20.000. Baru berapa bulan, belum setahun. Lagi di jalan tol, sebelumnya saya kan pakai Karimun tuh. Lari 80 aja Karimun udah godek. 100 tuh udah mulai goyang tuh. Kalau lari lebih di atas 100 udah kayak mau ngelayang gitu. Mobil Cairns itu lari 140 nggak goyang loh.
masih mantep gitu. Lagi saya di jalan tol tuh Jakarta Tangerang, Tuhan bilang, enaknya mobilnya ya. Tiba-tiba kok saya ngerasa ini hadirat Tuhan kok kenceng gitu. Saya lagi nggak doa, lagi tidak penyembahan, kok ada hadirat Tuhan sekenceng ini. Tuhan bilang enak ya mobilnya. Ya Tuhan, terima kasih, enak Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, boleh nggak aku minta mobil ini? Saya mikir gitu. Saya diam berapa menit. Saya bilang boleh Tuhan, boleh. Besokannya saya jual. Waktu itu aneh lagi. Mau jual tuh langsung laku, harganya lumayan gitu, cukup tinggi lah. Lalu kami beli alat musik sama sound system gitu. Sayanya naik motor. Saya pelayanan ke sana kemari naik motor. Hujan-hujanan saya naik motor. Saya pikirkan Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda. Boro-boro naik motor, saya ke sana kemari. Saya pelayanan sampai ke Sukabumi, ke Bandung, saya naik motor loh. Ayah. Tapi itu bayar harga untuk sebuah ketaatan. Waktu Anda mau dengar suara Tuhan, pastikan Anda taat. Atau biarin gak usah dengar deh, supaya Anda gak usah bayar harga yang mahal. Kalau Anda berani bayar harga yang mahal itu, Tuhan akan bicara banyak kepada kita. Amin. Ya, makanya saya nulis buku tentang mendengar suara Tuhan. Supaya Anda gak salah kaprah. Sayang saya gak bawa bukunya. Nanti lain kali saya kalau khotbah sini lagi saya bawa bukunya, beli ya. Jangan minta gratis, sudah saya juga nyetak pakai duit, sudah. Banyak kita ingin dengar, tapi belum tentu kita taat. Nah, kemudian saudara-saudara yang berikutnya, Elia kan datang sendirian. Dia nggak datang rame-rame. Kalau datang rame-rame kan bisa ngerumpi ya, bisa ngomong, bisa saling doa, menguatkan. Elia juga waktu itu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada TikTok. Jadi dia nggak bisa scrolling gitu. Jadi dia sendirian ngapain? Dia belajar doa. Waktu Anda mau belajar doa, jangan doa rame-rame. Di sini kan ada doa tiap hari hari Rabu. Anda doa rame-rame di sini. Kalau ada Rabu doa di sini, datang ikut doa. Itu bagus. Anda doa 2 jam, 3 jam di doa rame-rame, itu bagus. Tapi kalau Anda bisa doa di kamarmu, di rumahmu, 2 jam, 3 jam doa sendirian di kamarmu, itu tuh baru namanya doa. Kualitas doa satu orang bukan ditentukan waktu dia doa rame-rame, tapi ditentukan justru waktu dia doa sendirian. Waktu doa rame-rame, orang tuh suka munafik. Munafik itu temannya munaro. Kalau doa rame-rame mah kelihatannya hebat, hebring. Kami doa Tuhan, misi di Kalimantan, misi di Myanmar. Tapi diajakin, Pak mau ikut misi enggak? Kita mau ke Kalimantan nih, ke pedalaman. Aduh maaf saya lagi kerja, nggak bisa saya ninggalin gitu, cuti berapa hari. Kalau gitu Pak, ada anak sekolah Alkitab mau ikut misi ke Kalimantan. Tapi dia nggak punya dananya buat beli tiket pesawat. Gimana kalau Bapak bayarin tiket pesawat anak sekolah Alkitab itu? Aduh maaf, duit saya juga pas-pasan. Saya nggak bisa nyumbang buat misi begitu. Nah terus Anda doa tadi buat misi di Kalimantan, apa artinya? Jadi tenaga misi kagak mau, nyumbang buat misi juga nggak mau. Terus ada doa artinya apa? Itu omong kosong, itu munafik. Temennya munaro tuh doa kayak gitu tuh. Berdoa adalah tindakan, amin. Anda lakukan apa yang Anda doakan. Lalu kemudian satu kali saya kebaktian malam, selesai doa,
Selesai ibadah, saya diajak makan. Pak Joni kita makan yuk. Ayo saya bilang. Makan di mana udah jam 10-an gini. Ada di Pecenongan, yuk kita makan. Kita ke Pecenongan tuh. Remaja 99. Remaja 99 tuh terkenalnya kangkung cak hot plate. Waktu makanannya datang tuh ngajeos tuh. Ngajeos tuh, cus gitu. Ngajeos tuh bahasa Sunda kan. Bahasa Jakartanya ngajeos apa? Hah? Beda, bukan ngebul. Pokoknya ngajeos, cios gitu. Hah? Ngecos. Nah jadi ngecos dengan udah bukan ngebul, beda. Ya ngajeos ya, pokoknya Anda ngerti lah. Ya you know I understand pokoknya mah. Terus waktu doa lagi makan, dia begitu makanan udah datang, si bapaknya bilang gini, Pak Joni saya yang doa ya katanya. Oh iya silakan. Biasanya sih kalau orang ngajak kita makan, minta pendetanya yang doa. Ini mah si bapaknya yang bilang, saya yang doa ya Pak ya. Saya bilang iya silakan. Terus dia doanya gini. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam sorga. Itu ngomong sorganya tuh dilaguin. Sorga. Kayak bersyukur untuk makanan yang baik ini. Kayak berdoa buat janda-janda miskin. Yatim piatu. Orang-orang kekurangan. Orang kelaparan. Berkaci mereka. Itu ngomong berkati itu berkaci. Sampai nasi yang tadinya kering. Jadi berkuah gara-gara muncrat berkacinya deh. Saya pikir hebat amat nih doa, hebring pisan. Sampai orang miskin, orang kekurangan, orang kelaparan didoain. Udah kalau saya makan mah ya doanya teh bersyukur aja. Enggak pakai ingat doa orang miskin, orang kekurangan, orang kelaparan segala. Tapi begitu amin, doanya efektif loh, langsung dijawab Tuhan. Ada satu ibu sama anaknya pegang mangkok seorang satu. Ibunya bilang, Pak kasihan Pak orang miskin Pak. Nah lu tadi doa buat orang miskin nih. Sok atuh bikin. Dia jawabnya gitu. Enggak. Doa buat orang miskin. Tuhan kirim orang miskinnya, dia tolak. Terus anaknya kan setinggi meja tuh. Dia pengen tahu kali yang ngajeos itu makanan apa, dia lompat-lompat pengen lihat makanannya apa. Kasihan om, lapar om, dari pagi belum makan om, asal biasa beli nasi putih aja om katanya. Lu tadi doa tuh buat orang kelaparan tuh. Nih Tuhan kirim nih orang kelaparan nih. Dia bilang enggak, sambil didorong kepalanya. Enggak. Saya pikir ya, lu gak mau ngasih mah gak apa-apa. Jangan dorong kepala orang dong. Terus dia ngomong lagi ke pelayannya, Mas, ini gimana kita mau makan nih? Ini pengemisnya datang begini bolak-balik. Usir dong katanya. Anda gak ngasih gak apa-apa. Jangan bikin sakit hati orang. Itu kan dia bilang usir dong, orang pengemis gitu kan melukai hati orang kan. Ya. Tapi banyak orang doa seperti itu saudara-saudara. Waktu kita makan udah beres. Banyak doa orang tuh munafik. Tetangganya munaro tuh. Tuhan suka orang yang jujur. Amin. Ya, apa yang Anda doakan itulah yang apa Anda buat. Amin. Ya, lalu kita lanjutkan lagi. Elia 1,5 tahun di tepi sungai Kerit dikasih makannya apa? Roti dan daging. Roti dan daging tiap hari menunya nggak pernah ganti. Dan jangan lupa di situ tidak ada mentega dan tidak ada coklat meses ceres.
Itu juga tidak ada mayones dan tidak ada potongan tomat dan selada karena itu bukan Burger King. Tidak menarik, tapi cukup sehat. Ada karbohidrat dari roti dan protein dari dagingnya. Tapi menunya nggak pernah ganti, kebayang nggak? Anda makan, katakanlah burger ya, pagi makan burger, sore makan burger, pagi makan burger, sorenya makan burger. Hayo we haben burger we unggal poe. Seminggu, sebulan. Begitu bulan kedua Anda makan burger tuh lihat burgernya udah enak loh. Kebayang nggak makan kayak gitu terus tiap hari? Bukannya pengen lagi, bukan dari tadinya lapar, bukannya kepengen. Sampai udah enak lihatnya juga. Tapi Elia tidak mengeluh. Dia mencukupkan dirinya. Dia bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan bagi dia. Banyak orang ya, dia pakai handphone, iPhone 11. Masih bagus, keluar iPhone 12 dia tukar. Keluar iPhone 13 tukar iPhone 13. Keluar iPhone 15 dia tukar iPhone 15. Sekarang keluar iPhone 17 dia tukar lagi iPhone 17. Yang 15 masih bagus. Masalahnya adalah orang banyak suka doa. Tuhan berkati kami lebih. Sebab berkat yang Tuhan kasih buat kami masih kurang. Sebetulnya bukan kurang, Anda ngaturnya nggak benar. Berkat yang Tuhan kasih nggak bakal kurang kok. Ya, saya percaya Tuhan pelihara ikan paus tuh kan gendut-gendut ya. Ikan paus nggak ada yang kurus loh. Siapa yang pelihara? Tuhan yang pelihara. Tuh makannya berapa duit tuh sehari. Dulu saya pelihara ikan arwana 60 cm, baru 60 cm. Makannya 5.000 sehari. Kebayang gak Tuhan punya peliharaan yang 6 meter, bahkan ada yang 60 meter. Makannya berapa ratus ribu sehari itu. Tapi ikan-ikan di laut itu tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan. Tuhan pelihara. Jadi kalau manusia kekurangan, Tuhan tidak akan mungkin kasih berkatnya kurang. Orangnya itu yang tidak bijaksana ngatur uangnya. Setuju saudara-saudara? Saya percaya iPhone 17 Pro Max itu yang harganya 30-an juta bukan dibeli oleh orang yang gajinya 30 juta. Kalau penghasilanmu 30 juta sebulan, beli iPhone yang harganya 30 juta, menurut saya itu sencingping namanya. Anda salah ngatur uangnya. Harusnya Anda beli handphone yang harganya 3 juta udah cukup kok. Bisa cukup bunyi kok, bisa WhatsAppan, bisa buka Instagram kok dengan handphone 3 juta kok. Tidak harus yang 30 juta itu. Masalahnya adalah Anda ngaturnya nggak benar. Ibu-ibu datang ke sini tadi pakai tas berapa biji bawanya? 1 bawanya ya. Di rumah ada berapa banyak? Wah 10 mah lebih. Istri saya aja, istri pendeta nggak tahu berapa puluh tuh. 1 lemari tuh tas dari atas ke bawah tuh. Tapi kalau lagi iseng di rumah, saya lihat buka handphone. Ini lihat apa? Ini lihat tas model baru. Ngapain melihat tas lagi? Emang mau beli lagi? Itu lemari sampai penuh begitu. Ya biarin atuh hiburan katanya. Hiburan perempuan memang begini katanya. Jadi nanti kalau ada berkatnya baru dibeli. Ya berkatnya belum datang udah mikir mau beli apa. Coba tuh mikirnya kayak gitu coba tuh. Ya tapi itu urusan wanita. Itu bukan urusan laki-laki. Laki-laki jangan ikut campur urusan perempuan. Pokoknya laki-laki mah tutup mulut, buka dompet aja. Karena suami yang baik adalah suami yang tutup mulut,
buka dompet buat istrinya. Jangan sampai istri kita pakai pipa kosmetik. Soalnya kalau pakai pipa kosmetik, itu keringetan luntur semua tuh bedaknya. Kalau pakai lipstik yang merek pipa kosmetik tuh, baru minum itu lipstiknya nempel di gelas tuh. Tapi kalau pakai bedak yang mahal, dipakai berenang pun gak bakal luntur. Jangan biarkan istri kita pakai bedak yang murah. Karena istri itu, cantik itu anugerah. Kalau lahir cantik itu anugerah. Tapi kalau udah umur banyak, udah umur gocap, masih tetap cantik, itu perlu modal. Biaya perawatan emang Anda pikir murah? Mahal tahu nggak? Coba tuh beli bedak merek SK itu tuh. 1 biji bedak tuh jutaan tuh. Tapi harga itu nggak bakal bohong ya Pak Heris ya. Kaca film juga yang murah sama yang mahal beda. Bedak juga yang mahal sama yang murah beda. Nggak bakal bohong, harga itu nggak bakal bohong. Nah masalahnya tuh kita harus bijaksana dalam mengatur keuangan kita. Silakan dilanjutkan lagi. Jadi kita harus mengatur keuangan kita dengan baik. Berikutnya, klik lagi. Elia dikasih makanan sama Tuhan itu burung makan roti dan daging itu, yang delivery service-nya burung-burung gagak. Perhatikan kata burung-burung gagak. Bukan cuma 1 burung gagak. Kenapa harus burung-burung gagak? Karena 1 burung gagak itu tidak mungkin bisa bawa roti dan daging. Buat sekalian makan nggak cukup. Burung gagak tuh kan kira-kira besarnya sebesar burung merpati. Dia nggak bisa bawa daging 1 kilo. Nggak bisa terbang dia. Nggak bisa take off dia. Saya berapa kali ke Australia, terus kan pelayanannya kan seminggu cuma berapa kali gitu. Jadi saya sering di rumah, saya lihat di Australia, di Israel juga banyak burung gagak. Saya lihat burung gagak tuh pinter loh. Dia ada biji-biji dari pohon tuh. Itu kan keras tuh. Dia naik ke atas lampu, tiang lampu. Terus dilemparin ke jalan. Mobil lewat, kelindes tuh bijian gitu. Terus dia terbang lagi ke bawah, udah pecah kan. Baru dia ambil biji, isi bijinya itu. Pinter loh dia. Tapi burung gagak itu apakah pasti dia besok bisa datang? Bakal datang lagi enggak besok? Enggak ada kepastian. Elia tidak mungkin berharap kepada burung gagak. Elia berharap kepada Tuhan. Tuhan yang pelihara. Banyak kita doa, Tuhan gerakanlah orang ini, orang kaya ini, supaya dia nyumbang buat gereja kami, nyumbang buat kebutuhan kami, memberi kepada kami. Anda berharap kepada manusia itu mah. Kalau Anda berharap pada manusia, doanya sama manusia. Kalau Anda berharap pada Tuhan, Anda doa pada Tuhan, Anda harus berharap kepada Tuhan. Amin. Saya berapa tahun tuh pelayanan di gereja GBI Ebenezer di Jalan Wahid Hasim. Gembala sidangnya Pendeta H.L. Senduk, itu pendiri GBI. Lalu kemudian itu kan daerah Menteng tuh. Pakai mobil-mobil build up tuh banyak tuh di situ. Ada yang pakai mobil limosin yang 6 pintu tuh, dia datang ke gereja pakai itu. Mobil-mobil build up tuh banyak. Satu kali ada orang yang datang ke saya, dia pakai mobil Timor, mobil sederhana. Saya juga pernah ke rumahnya,
lantai 1, 2, 3-nya itu buat usaha. Dia tinggal di lantai 4 dan 5 di ruko. Pak Joni, dulu beli rumah kredit atau cash? Kredit, Pak. Bapak ambil berapa tahun? Ambil 10 tahun. Sekarang udah bulan keberapa Bapak bayar katanya. Saya bilang harusnya bulan ke-40. Kenapa pakai harusnya? Saya nunggak Pak, nunggak 5 bulan. Oh, tahu nggak Pak? Nunggak 5 bulan itu dendanya 5 tambah 4. 5 tambah 4 jadi berapa? Tambah 3 jadi berapa? Tambah 2, 14, tambah 1, 15. Jadi nunggak 5 bulan itu dendanya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Bapak bayar dendanya itu 15 kali katanya. Wah. Tahu nggak Pak? Bapak harus lunasin sebagian. Ya saya juga tahu, tapi udah nggak ada duitnya. Cara paling baik adalah Bapak lunasin sebagian. Ya saya juga tahu. Tapi waktu itu lagi Krismen, ingat nggak? Dolar dari 2.500 naik jadi 17.000 waktu itu. Anak saya waktu itu masih nyusu. Susu dari tadinya 40.000 sekaleng, naik jadi 200.000 sekaleng. Semua kebutuhan naik, sabun semua naik loh. Ya, Anda masih ingat ya waktu zaman itu tuh. Penghasilan kita sama. Wah, saya sampai punya telepon itu sampai bisu tuli. Kalau sebulan nunggak itu nggak bisa keluar tapi masih bisa nerima. Kalau 2 bulan nunggak itu udah bisu tuli itu. Nggak bisa keluar, nggak bisa nerima. Saya punya kredit card itu sampai minimum payment saya nggak bisa bayar. Udah diblokir sama bank. Saya punya telepon gitu. PLN, dari PLN itu ada tulisan, Bapak harus segera lunasin, kalau enggak dalam berapa hari listrik di rumah Bapak akan diputus katanya. Sampai bayar listrik nggak ada duit gara-gara Krismon itu. Saya doa gitu. Terus si Bapak tadi bilang, Pak Joni, berapa hari lalu saya doa, Tuhan suruh saya kosongin tabungan saya, kasih ke Bapak. Saya bilang ini Tuhan, saya udah nabung bertahun-tahun. Tolong Tuhan bicara juga sama istri saya. Kalau istri saya dengar dari Tuhan juga, baru ini benar-benar dari Tuhan. Kemarin Pak istri saya bilang ke saya, Pih, Tuhan suruh kita kasih tabungan kita ke Pak Joni semua katanya. Lalu dia kasih duit pakai kotak sepatu Starmon. Dulu ada sepatu olahraga tuh merek Starmon tuh. Isinya duit semua tuh. Dia bilang Pak Joni tolong ke bank bilang restrukturisasi. Jadi 80 bulan itu kami bikin jadi 12 bulan. Jangan dipakai yang lain ya Pak ya katanya. Terus habis selesai itu saya juga restrukturisasi. Saya kagak ngerti apa itu restrukturisasi. Sebab di sekolah Alkitab tidak ada pelajaran restrukturisasi. Jadi saya restrukturisasi. Terus berapa hari kemudian, 5 minggu kemudian dia bilang lagi ke saya, Pak Joni kita ketemu ya jam makan siang. Kapan Bapak ada waktu? Saya bilang besok kagak bisa. Lusa saya bilang baru bisa. Iya boleh katanya. Terus saya ke tempat dia, saya pikir mau diajak makan siang kan jam makan siang kan. Pak Joni, Tuhan tegur saya katanya. Tuhan suruhkan saya kosongin tabungan saya semua, kasih ke Bapak. Tuhan ingetin saya masih punya tabungan di Bank Bali ini katanya. Emang gak aktif sih, saya cuma buat simpanan aja.
Dia kasih lihat saya buku tabungannya 10.840.000. Pak, izinkan saya keep yang 840.000. Sebab saya kan mesti beli bensin, mesti bayar listrik. Yang 10 jutanya saya kasih ke Bapak semua. Dia bilang, saya diajak ke Bank Bali di Jalan Hayam Wuruk tuh, daerah Harmoni itu. Sekarang jadi Bank Permata kalau nggak salah tuh. Terus saya bilang enggak, you keep yang 10 juta, kasih saya 840.000-nya. Enggak Pak, ini Tuhan yang suruh. Kalau papi saya suruh, saya nggak bakal mau. Ini tabungan saya bertahun-tahun nih katanya. Lalu kemudian diambillah 10 juta, dia kasih saya, dia sambil nangis loh ngasihnya. Saya kan nerimanya, saya terima juga sih. Senang sih senang, tapi kan nggak tega juga kita nerimanya ya. Aduh. Lalu saya bikin lagi, dipercepat lagi, jadi harusnya 80 bulan, itu jadi 6 bulan kami bisa lunasin rumah itu. Sampai orang banknya bingung. Ini tadinya nunggak 5 bulan, sekarang bisa 6 bulan dilunasin. Pak, kok bisa begini? Saya senyum aja ya. Itu mah bukan urusan kamu, ini mah urusan saya sama Tuhan ini mah. Saya percaya Tuhan bisa gerakan orang-orang yang Anda nggak pikir. Kita pikir orang yang pakai mobil build up, orang-orang yang pakai mobil limousine itu yang datang ke gereja pakai orang-orang kaya gitu loh. Tapi ternyata orang seperti ini yang dipakai Tuhan. Kita berharap Tuhan, jangan berharap manusia. Dan waktu Anda berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti bukakan tingkap-tingkap langit dan memberkatinya. Kira-kira 2 bulan kemudian, kira-kira 2 atau 3 bulan kemudian, saya ada Pak Joni, saya mau kenalin sama bos saya katanya. Orang Indo yang tinggal di Singapura, udah berapa puluh tahun tinggal di Singapura. Lagi habis selesai makan, kita makan malam sama-sama. Terus yang bosnya itu, orang Singapura itu, dia bilang, kita buka usaha ini udah berapa tahun ya? Udah 16 atau 17 tahun kayaknya Pak. Oh gitu ya katanya. Tahu nggak? Dalam 4 tahun ini ruko udah lunas. Mesinnya berapa M tuh? Itu dalam 2 atau 3 tahun udah lunas. Jadi dalam 7 tahun, 6 apa 7 tahun itu semua udah break even, udah balik modal. Jadi 10 tahun lebih saya cuma terima keuntungannya tiap bulan dari usaha ini. Jadi maksud Bapak gimana katanya? Ini sertifikat ruko. Mulai hari ini ruko ini punya kamu. Nih buat kamu katanya, terima. Terus ini kwitansi waktu saya beli mesin-mesin itu berapa M tuh. Ini mesin-mesin punya kamu semua. Ini sertifikat PT ini, sekarang PT ini punya kamu. Perusahaan ini punya kamu 100%. Bukan punya saya lagi. Saya percaya waktu Anda taat menabur, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Jangan pelit sama orang. Jangan pelit sama pekerjaan Tuhan. Waktu Anda menabur, Tuhan akan memberkati kita semua. Saya percaya burung-burung gagak bisa dipakai Tuhan untuk menjawab doa. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan akan bisa gerakan burung gagak untuk menjawab doa kita? Amin. Wow, banyak yang percaya, tapi saya tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena saya percaya hari ini Tuhan akan utus saya untuk jadi burung gagak menjawab doa orang lain. Tuhan akan utus saudara jadi burung gagak menjawab doa orang-orang lain. Jangan berdoa supaya burung-burung gagak Tuhan perintahkan datang. Tapi berdoalah supaya Anda jadi burung gagak buat orang lain. Menjawab doa orang-orang lain. Tuhan berkati kita semua. Mari kita
Sama-sama berdiri kita nyanyi satu lagu Dia Sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Tolong kami supaya kami punya ketaatan yang teguh kepada Tuhan. Punya ketaatan yang total. Apapun yang Tuhan katakan, kami akan lakukan dengan setia. Dan kami percaya Tuhan akan membukakan banyak hal bagi kami. Supaya kami bisa mendengar lebih banyak dari Tuhan. Tuhan ajar kami juga untuk doa. Doa dengan jujur, doa dengan berkualitas. Dan kami percaya setiap kami yang mau berdoa dengan jujur, doa sendirian, doa dengan berkualitas, Tuhan akan mengungkapkan banyak hal bagi kami. Tolong kami juga untuk mencukupkan diri kami dalam segala keadaan. Seberapapun Tuhan memberkati kami mau mengaturnya menjadi cukup bagi kebutuhan kami. Karena kami percaya Tuhan tidak akan memberkati kami kurang. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berharap hanya kepada Tuhan. Tidak berharap kepada manusia, tidak memikirkan siapa yang akan dipakai Tuhan. Tapi kami berpikir apa yang kami bisa lakukan. Jadikan kami berkat buat banyak orang Tuhan. Jadikan kami garam, jadikan kami terang, jadikan kami berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus memeteraikannya bagi kami. Memberkati juga GBI Katariso di tempat ini. Memberkati Gembala Sidang, memberkati semua pengerja, memberkati setiap jemaat di tempat ini. Kasih karunia anugerah Tuhan turun atas gereja ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semua, silakan kembali duduk. Terima kasih pada hambanya atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa membawa persembahan menggunakan amplop berwarna kuning dan juga berwarna biru untuk mengisi kotak di sebelah kiri atau sebelah kanan saya. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui QR Code QRIS yang ada di bangku depan Bapak Ibu Saudara. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami ingin mau bawa berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin berikan persembahan ini hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja dan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya.
sujudnya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati beserta Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Warta Jemaat tanggal 22 Februari 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer diadakan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret pukul 19.30 malam di rumah Bapak Susanto Afon. Komsel Gracia diadakan pada hari Jumat, tanggal 6 Maret pukul 19.30 malam di rumah Bapak Hendy. Komsel Agape diadakan pada hari Jumat, tanggal 27 Februari pukul 19.30 malam di rumah Bapak Harris. DKP, doa komitmen pelayan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, mari bergabung dalam ibadah DKP pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari, pukul 5.30 pagi di gereja. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga, pukul 15.30 di gereja. Ibadah Kompak diadakan pada hari Sabtu, 1 bulan sekali, pukul 19 malam di gereja. Retreat Kompak akan diadakan tanggal 3 sampai 4 April tahun 2026, lokasi di Pancawati. Bagi yang berminat dapat menghubungi Bapak Hendy dan Bapak David Kaban. Ibadah Katarizo Kids. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu, pukul 9.30 pagi di gereja. Mengundang anak-anak muda bertumbuh dan bergabung dalam komunitas ini. Ibadah KAG setiap hari Sabtu, pukul 18 di gereja. Ibadah KM2 diadakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 17. Tempat akan diinfokan via WA. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 2 kali pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Ibadah Raya tanggal 1 Maret 2026. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah disertai perjamuan kudus. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Ibu Meigah Irawati, Ibu Sihwiyati, panjang umur, sehat badannya dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Pemuridan Kingdom Value. Diinfokan, pemuridan ini diadakan setiap hari Selasa, pukul 19.30 malam di gereja, akan dimulai tanggal 3 Maret 2026. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku. Baik, kita tetap mendukung buat Bapak Gembala yang pada siang hari ini ada pelayanan di luar. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Jaya yang sudah menjadi saluran berkat, yang memberkati kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Baik, kami mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada Ibu Mega dan juga kepada Ibu Sihwi Yati ya, yang pada minggu ini berulang tahun. Baik,
kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian kepada Dia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, dengan ucapan syukur kami berterima kasih kepadamu bahwasanya Tuhan baik yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Joni Jaya yang Tuhan sudah berikan anugerah boleh menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang menambahkan hikmat, roh pewahyun kepadanya dan memberkati dalam kehidupannya secara pribadi dan pelayanannya. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami yang pada siang hari ini juga ada pelayanan di luar. Kami percaya dimanapun dia melayani, kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun kepada Bapak Haryanto. Sehingga pendeta Haryanto ini boleh melayani dengan penuh kuasa, mengajar dan banyak jiwa yang diteguhkan bahkan dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siang hari Tuhan, ajar kami belajar dari Elia Tuhan. Untuk kami boleh memiliki ketaatan walaupun ada ancaman, walaupun ada taruhan nyawa sekalipun, kami tetap taat di dalam Tuhan. Kami belajar untuk berdoa secara jujur Tuhan. Dengan tulus di hadapan Tuhan, dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Bahkan kami boleh tetap hidup di dalam pengucapan syukur kami kepadamu. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, pemeliharaan arah sempurna adanya. Biar kami mencukupkan diri kami dengan apa yang Tuhan sudah berkati. Bahkan kami terus hanya berharap pada Tuhan. Kami percaya Tuhan pemeliharaan arah sempurna. Di tengah-tengah situasi apapun yang saat ini ada, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, baik kami yang bekerja, baik kami yang berdagang, baik kami yang berusaha, segala sesuatu yang ada dalam Tuhan, Tuhan yang memberkati. Bahkan setiap kami yang dalam sekolah, dalam pendidikan, Allah juga ikut campur tangan dan memberkati. Bapak, pada siang hari ini kami bersyafaat Tuhan. Kami berdoa bagi gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ini ladang pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semuanya. Bangku-bangku yang kosong, kiranya Tuhan yang memberkati. Pakai setiap kami untuk menjadi saksi yang hidup. Untuk menceritakan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga gereja ini boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus, bahkan yang siap dimuridkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati terus Tuhan untuk pembangunan gereja ini, baik untuk keperluan pembelian lift maupun juga untuk pembangunan pantry dapur di belakang. Kami percaya Tuhan Yesus yang mencukupkan, Tuhan yang mengadakan segala kebutuhan gerejamu ini, sehingga Tuhan yang menjadi sumber segala berkat kami yang mencukupkan mengadakan semuanya. Bapak, kami berdoa bagi bangsa negara kami, Republik Indonesia. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami percayakan pemimpin negeri ini, baik dari tertinggi, presiden, wakil presiden, semua para menteri-menteri yang ada. Kami berdoa bagi lembaga-lembaga negara, kami berdoa bagi penegakan hukum di Indonesia, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun dari pengadilan, Mahkamah Agung. Kami percaya Tuhan yang menolong bangsa ini. Kami berdoa kiranya cawan kemurahan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Ya Tuhan, ampunilah bangsa ini Tuhan. Jauhkan kami dari musibah-musibah.
Jauhkan bangsa ini Tuhan dari kecelakaan-kecelakaan Tuhan. Kami percaya kasih kemurahan Tuhan ada bagi negeri Indonesia. Berkati pelayan pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Hari ini gereja Tuhan mengadakan ibadah di mana-mana tempat. Tuhan yang memberkati. Berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat. Berkati para penginjil-penginjil, para misionaris yang melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga Indonesia dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu tidak terkecuali setiap kami yang sudah hadir siang hari ini. Berkat Tuhan yang melimpah memberkati dalam hidup kami. Apapun kami makan, minum, pakai, apapun yang kami butuhkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Dan kami sebentar mau pulang, kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami terima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya. Baik saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.